Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Satrio Wibowo SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Susilo MPD dan juga guru pamong Ibu Sotinsia Desi Lastari SPD. Untuk kali ini saya akan membagikan best practice atau praktik baik selama saya menjalani PPG ini. Selamat menikmati. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan penulis ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusun best practice atau menyusun cerita praktik baik oleh mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Laporan ini disusun oleh Agung Satrio Wibowo dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Haji Susilo MPD dan juga guru pamong Ibu Sotinsia Desi Lastari SPD. Praktik baik ini disusun berdasarkan aksi PPL pertama hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dan PPL 2 hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Best practice ini disusun menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Situasi adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik baik ini. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Aksi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Refleksi hasil dan dampak. Dari langkah-langkah tersebut, bagaimana dampak yang didapat, apakah sudah efektif atau belum, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang telah dilakukan, dan apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Best practice ini dilatar belakangi masalah dari praktik pembelajaran, yaitu yang pertama, kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran IPA dan kurangnya pemahaman pembelajaran yang menerapkan numerasi. Peserta didik beranggapan bahwa numerasi hanya digunakan dalam pembelajaran eksak saja. Guru tidak memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Penulis membagikan praktik baik ini untuk rekan-rekan guru yang mengalami hal yang sama dengan harapan dapat memotivasi dan memberi pengalaman kepada rekan guru semuanya serta untuk perbaikan dalam proses pembelajaran secara kontinu ke depan, dan rekan guru juga dapat lebih memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Peran dan tanggung jawab dalam praktik baik ini, penulis sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran yang saintifik, inovatif, efektif, berwawasan abad 21 melalui pendekatan TPEC sehingga tercapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.
Berdasarkan pada eksplorasi masalah yang penulis susun pada LK 1.2, didapatkan beberapa tantangan sebagai berikut. Di antaranya, guru kurang memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Guru kurang memotivasi diri untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Selain itu, guru juga masih mengajar menggunakan metode ceramah atau teacher center, sehingga keaktifan peserta didik sangat kurang. Dan juga tantangan berikutnya adalah kondisi peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan tentunya dengan karakteristik yang berbeda pula. Nah, berdasarkan penyebab masalah tersebut, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah guru harus mau belajar dan memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan tentunya harus up to date dengan segala macam informasi. Guru harus mencoba mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif dan tentunya menyenangkan. Guru harus merubah cara mengajarnya dengan membuat metode dan teknik pembelajaran yang inovatif dan bervariatif, sehingga membuat peserta didik sangat antusias. Di awal pembelajaran, guru harus melakukan asesmen diagnostik dan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menganut pada student center, ya. Artinya pembelajaran mengacu pada peserta didik. Aksi berdasarkan tantangan-tantangan tersebut di atas, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya guru memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, yaitu dengan menggunakan jaringan internet, serta perangkat seperti laptop, layar, LCD proyektor, dan speaker dalam menyampaikan materi pembelajaran. Seperti pada video berikut. Paku dan paku ditempelkan ke magnet. Lalu dia akan berubah, mempunyai sifat seperti magnet. Nanti kita praktekkan ya, dengan cara induksi. Dan yang ketiga nanti dengan cara elektromagnet. Jadi paku dililit dengan alat sulaga dan negatif lalu aliri arus melalui baterai. Ya. Setelah itu kita cek apakah ini sudah memiliki sifat pembentukan. Pembentukan dulu. Apa yang terjadi? Mari kita tambah satu baterai lagi. Baterainya kurang lagi. Jadi arus listriknya kurang kuat. Guru juga menggunakan model pembelajaran yang lain, misalnya project based learning, yaitu dengan membuat jadwal proyek untuk peserta didiknya dan menyelesaikan suatu proses hingga menghasilkan suatu produk yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
Seperti halnya pada video berikutnya, penulis menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu dengan membuat magnet. Tadi ditaruh di atas kertas tadi ya, jadi biar ditaruh di atas kertas jadi biar kelihatan. Oke. Yang pertama dengan cara menggosok. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Sebentar. Jangan bareng-bareng. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1 membuat magnet dengan cara digosok ya, sampai jadi magnet. Logamnya mana? Ya, logamnya itu. Kelompok 2 membuat magnet dengan cara digosok dan induksi. 2 ya. Induksi dan digosok. Kelompok 3 membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Kelompok 4 membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Silakan Bapak beri waktu 20 menit. 15 menit cukup ya. 15 menit. Induksi tadi gimana cara? Induksi tadi gimana? Cuma gosok. Induksi tadi menempelkan sebuah logam pada video gimana tadi? Sudah biarin aja, sudah. Yeay. Logamnya masih dia akan bersifat menjadi induksi. Coba. Logamnya pegang. Magnetnya lepas. Oke. Lalu menggosok dulu ya. Silakan. Elektromagnetik caranya tadi pakunya dilipat. Gitu ya. Ulangi dari awal ya. Yang kemudian pada logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Yang kedua yaitu dengan cara Di sela-sela pembelajaran, guru melakukan ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi dan juga meningkatkan fokus peserta didik. Dan hal ini tentunya efektif untuk membuat peserta didik lebih konsentrasi kembali. Kalian juga sesuai dengan prosedur dan kalian juga sudah hebat cara mengerjakannya. Oke, sebelum kita lanjutkan berikutnya, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri coba. Ice breaking itu apa Pak? Kita melemaskan otot, melatih konsentrasi kita. Ayo. Kalau Bapak bilang tangan ke atas semua ya. Oke. Bapak bilang tangan ke bawah semua. Tangan ke samping, depan ya. Oke, siap? Konsentrasi. Ya. Tangan ke depan. Nah, ya. Lagi. Ke bawah dulu. Tangan ke atas. Oke, betul. Tangan ke samping. Iya, kurang konsentrasi aja. Sekali lagi, lebih cepat ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Oke, lebih cepat ya. Tunjuk mata kalian. Oke. Tunjuk rambut kalian. Oke.
Tunjuk pipi kalian. Tunjuk hidung kalian. Oke. Tunjuk kepala kalian. Oke. Sekali lagi. Telinga. Mata. Kepala. Pipi. Oke, tepuk tangan. Dalam model project based learning, guru menggunakan metode to stay to stray, yaitu 2 tinggal 2 bertamu atau berkunjung, di mana 2 anggota kelompok saling mengunjungi kelompok lain lalu mencatat hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan hingga menghasilkan suatu produk. Dan di saat lain, kelompok yang tinggal siap menerima tamu dari kelompok lain untuk menjelaskan hasil dari pekerjaannya. Seperti pada video berikutnya. Nah, nanti yang lain bisa menjelaskan kalau ada kelompok lain yang berkunjung ya. Di saat peserta didik mengerjakan proses, guru membimbing dengan mendatangi satu persatu kelompok dan menanya jawab secara langsung untuk melakukan penilaian atau evaluasi Menit sudah proses. berlalu. Banyak dong. Dapat body. Belum ya. Coba ditidurkan logamnya. Nah, coba apakah menempel? Mantap. Tidak. Jadi masih kurang kuat. Digosoknya satu arah gini loh. Emang tuh. Coba bisa yang lain? Nanti kelompok 3 dan kelompok 4 berkunjung ke kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo. Come on. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 4 ke kelompok 1. Ya. Berkunjung di sini, silakan. Siapa yang berkunjung ya? Bawalah tulisnya, bawa lembar kerjanya. Catat. Tanyai ke tamu. Kamu tuh nggak jumpa. Jalan kaki sendiri. Anggota ini. Anggota yang kalian kunjungi. Kalian dos. Bukan logam. Coba kalian dos. Kalian gosok. Tamunya yang
menit lagi, ayo. Yang berkunjung segera kembali. Oke, yang sudah kembali sekarang ini. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 masih belum kembalian. Nanti coba salah 2 ya. Dari kelompoknya tadi maju ke depan mengumpulkan hasilnya di sini. Hasilnya tadi ya. Tadi setelah dia jelaskan ke teman-teman. Yang betul kan? Satu-sokan. Setelah praktek sudah dilakukan dan mereka menghasilkan produk, lalu guru bersama dengan peserta didik menguji hasil dan peserta didik melakukan presentasi kepada kelompok lain untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa hasil produknya berhasil dan menghasilkan suatu hal yang baru. Kenapa itu Bapak? Ketangannya itu Bapak. Maka Bapak saya lakukan. Bapak kita itu Bapak. Tanganmu awas. Didirikan berdiri. Tutup. Gak apa-apa. Oke, jadi itu dengan cara yang kedua dengan cara induksi. Coba pelan-pelan. Ya. Lalu dilepas. Oke. Jadi berhasil. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ayo. Kelompok 3 tadi dengan cara elektromagnetik. Silakan dijelaskan. Tunjukkan ke teman-teman. Pelan-pelan, nggak usah keburu. Oke. Terus. Lalu, oke, berhasil. Coba sekarang salah satu lengannya dilepas dari baterai. Dibantu. Goyang-goyang. Ya, oke. Berarti dengan cara elektromagnetik lagi. Lepas. Oke. Berarti tepuk tangan buat nomor 3. Yes. Kelompok 4. Kelompok 4 dengan cara elektromagnetik. Silakan praktekkan. Oke, sekarang lepas salah satu lengannya dari baterai, lepas. Oke, lagi. Lepas. Oke, ya. Berarti elektromagnetiknya berhasil. Boleh buat kelompok 4. Oke.
tangan buat kekompakan. Silakan duduk kembali. Dan langkah yang terakhir dalam penyusunan best practice ini adalah refleksi hasil dan dampak. Dampak yang didapat dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan ternyata sangat berdampak positif untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik lebih antusias dan senang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Karena dengan model pembelajaran produk yang menghasilkan suatu produk, peserta didik dapat bereksplorasi sesuai imajinasi mereka dan bekerja sama bersama teman-temannya dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan suatu hasil dan sehingga menghasilkan suatu produk. Dampak yang kedua, peserta didik lebih fokus dan tentu meningkat konsentrasinya setelah dilakukan ice breaking. Dan dampak yang ketiga, tentunya hasil belajar peserta didik juga meningkat. Dilihat dari nilai hasil asesmen, baik formatif dan sumatif, yang melampaui kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan. Faktor keberhasilan dari pembelajaran penulis ini ditentukan oleh kesiapan media yang sudah disiapkan, instrumen dan perangkat ajar yang baik, kerjasama yang baik dengan rekan sejawat, dan juga dengan orang tua atau wali siswa, serta tentunya kemampuan guru itu sendiri dalam membawakan suasana persaingan yang sehat di dalam kelas. Selain itu, peserta didik juga berperan penting dalam menjaga ketertiban dalam kelas, sehingga pembelajaran berlangsung dengan tertib, aman, dan juga tentunya berhasil dengan optimal. Pembelajaran penting bagi penulis adalah penulis, rekan guru, dan peserta didik mendapatkan pengetahuan, pemahaman, pengalaman pembelajaran yang baru dalam hal menerapkan model pembelajaran, metode mengajar yang efektif, inovatif, dan variatif, dan tentunya untuk kebaikan bersama, yaitu sekolah, pendidik, dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Siri selaku kepala sekolah SD 001 Samarinda Kota yang terletak di Jalan Kereta Kencana Samarinda. Di sini akan menceritakan tentang Pak Agung Satrio Wibowo SPP yang selama ini menjalani pendidikan sebagai guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Munawarman Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Agung adalah seorang guru yang mengajar di kelas 6C di SD 001 Samarinda Kota. Menurut saya selama ini
menjalani pendidikan profesi guru, beliau telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya sebagai pendidik dan pengajar yang baik, serta mampu mengajar peserta didiknya dengan semangat dan penuh inovasi dan antusias. Kalau di dalam kelas, beliau selalu mengajar dengan model dan teknik yang bervariatif sehingga membuat anak didik merasa senang, merasa betah dan belajar di ruang kelas. Hal ini menumbuhkan sifat mandiri pada anak, kerjasama, tanggung jawab, dan tentunya akan memberikan suasana baru serta pengalaman seru untuk anak didiknya. Hal ini Pak Agung lakukan dalam pembelajaran di kelasnya sejauh yang saya amati. Selama mengikuti pendidikan profesi guru kurang lebih hampir 3 bulan ini, beliau mencoba menerapkan model dan teknik mengajar yang menyenangkan. Bahkan suara anak-anak itu terdengar riuh, tapi masih dalam suasana belajar. Terkadang riuhnya itu sampai ke ruangan saya, saking riuhnya itu. Saat itu pernah saya datangi, ya ternyata tadi anak-anak merasa senangnya itu, sehingga yang pasti riuhnya riuh dalam proses belajar, tapi tidak mengganggu proses belajar itu sendiri. Kemudian kalau dengan rekan sejawat Pak Agung juga mampu bekerjasama dengan teman-temannya, kemudian juga aktif mengikuti kerja kelompok AKG, dan baik AKG di sekolah maupun di AKG di kecamatan. Dan kepada wali siswa, Pak Agung juga santun dan mampu bekerja sama dengan baik. Harapan saya untuk beliau semakin meningkatkan kompetensinya dan tidak berhenti sampai di sini, namun harus tetap maju dan belajar untuk perbaikan dan kemajuan pendidikan di Samarinda umumnya, di SD 001 Samarinda Kota khususnya. Mungkin hanya itu sampai penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Teresia Widyastuti. Saya adalah guru kelas 6 dari SDN 001 Samarinda Kota. Di sini saya selaku teman sejawat dari Bapak Agung Satrio Wibowo yang merupakan peserta PPG Daljab 1 angkatan pertama tahun 2023 di LPTK Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya akan sedikit memberikan testimoni saya sebagai teman rekan sejawat Pak Agung Satrio Wibowo yang beberapa tahun ini telah menjadi rekan sejawat saya. Beliau secara pribadi adalah orang yang sangat menyenangkan. Beliau itu ramah dan juga mau mudah menolong teman. Nah, dalam kegiatan sehari-hari juga, dalam kegiatan pembelajarannya, Pak Agung juga seorang guru yang seringkali menerapkan metode dan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Salah satu contohnya adalah
pada saat beliau mengadakan praktek membuat magnet untuk murid-muridnya. Nah, di situ anak-anak terlihat sekali bahwa mereka antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya. Namun baiknya adalah anak-anak meskipun ramai mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka tetap tertib dan bekerja sama. Di lain waktu juga Pak Agung pernah mengadakan metode pembelajaran two way to stray, yaitu di mana anak-anak dibuat per kelompok lalu mereka mencatat hasil pengamatannya dan lalu antar kelompok mereka saling berkunjung mengunjungi kelompok yang lain untuk melihat hasil pengamatan teman-teman kelompok lainnya. Nah, di situ anak-anak terlihat sekali bahwa mereka sangat senang mengikuti kegiatan pembelajaran yang diadakan oleh Pak Agung ini. Pak Agung juga merupakan salah satu guru yang seringkali dipilih oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar tentang pendidikan yang imbasnya akan diajarkan atau disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Jadi harapan saya sebagai teman rekan sejawat dari Bapak Agung, saya berharap kedepannya Pak Agung bisa tetap menjadi pribadi yang baik, ramah, senang membantu teman seperti yang biasanya, lalu juga tetap meningkatkan kompetensinya dan bisa terus dengan sabar mengajari teman-teman yang belum mengerti. Semoga Pak Agung tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto SPD selaku guru kelas 6B di SD Negeri 001 Samarinda Kota dan sekaligus rekan sejawat akan menceritakan tentang Pak Agung Satrio Wibowo SPD yang sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut saya, selama menjalani pendidikan profesi guru, Pak Agung telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik dan mampu mengajar peserta didiknya dengan semangat dan antusias. Ini terlihat dari anak didiknya yang selalu antusias ketika Pak Agung masuk di kelasnya. Sebagai rekan sejawat, Pak Agung mudah diajak bekerja sama dalam segala hal. Pak Agung adalah orang yang baik dan peduli dengan teman. Misalnya, saat saya ada keperluan, saya nitip kelas ke Pak Agung. Begitu juga sebaliknya, jika Pak Agung berhalangan hadir, saya pun siap menggantikan dan mengisi kelasnya. Saya lihat anak didik Pak Agung juga menurut dan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Agung adalah sosok guru yang dihormati dan disukai anak didiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Pak Agung. Semoga lancar dan sukses ya Pak Agung PPG-nya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Al-Rosyid. Saya adalah satu dari 23 murid seorang guru luar biasa yang saya kenal. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang pembelajaran dari seorang guru luar biasa bernama Pak Agung. Beliau adalah contoh nyata dari seorang pendidik yang memiliki sifat-sifat istimewa, yang tidak hanya mengajarkan pelajaran di dalam buku, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang berharga. Pak Agung adalah seorang guru yang baik hati. Dia selalu memberikan perhatian dan kepedulian kepada setiap muridnya. Tidak hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia selalu menyambut kami dengan senyum hangat dan memberikan dukungan penuh untuk mencapai potensi terbaik kami. Selain itu, kesabaran Pak Agung adalah contoh yang patut ditiru. Dalam mengajar, beliau selalu memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk bertanya dan mengungkapkan pemikiran mereka. Tidak peduli seberapa sulit pertanyaannya, beliau selalu bersedia menjelaskan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan.
Satu hal yang membuat pembelajaran dari Pak Agung begitu menyenangkan adalah kehumorisannya. Beliau memiliki bakat untuk membuat suasana di kelas menjadi santai dan riang. Humor beliau tidak hanya membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu kami untuk lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Dan tentu saja tidak bisa kita lewatkan kekayaan cerita Pak Agung. Setiap pelajaran yang diajarkan selalu dihiasi dengan kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadi beliau. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang menginspirasi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Pak Agung, kita belajar bukan hanya tentang matematika, sains, atau bahasa, tetapi juga tentang nilai-nilai kebaikan, kesabaran, humor, dan kekayaan pengalaman hidup. Dia telah menjadi panutan bagi kami, menunjukkan bahwa menjadi seorang guru sejati berarti memberikan lebih dari sekedar pengetahuan, tetapi juga memberikan cinta dan perhatian kepada setiap muridnya. Untuk Pak Agung, teruslah memberikan ilmu-ilmu berharga untuk murid-murid Bapak, dan jangan pernah lelah untuk menginspirasi dan menjadi guru yang sabar, humoris, dan kaya akan cerita-ceritanya. Sekian kesan dan pesan dari saya tentang pembelajaran dari guru luar biasa bernama Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngajarnya itu baik, berbeda dengan yang lain. Terus Pak Agung itu ngajarnya semangat, ngajarnya sabar, gak marah-marah. Dia hebat. Bapak Agung itu seru, baik, lucu, bisa membawa kita ke pengalaman yang baru, terus mengajarkan kita hal-hal yang baru. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakilin orang tua siswa kelas 6C SDN 001 Samarinda Kota mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang telah mendidik dan membimbing putra-putri kami. Semoga apa yang telah Pak Agung berikan kepada putra-putri kami menjadikan ladang pahala bagi Pak Agung beserta keluarga. Amin ya robbal alamin. Kesan saya selama Pak Agung menjadi wali kelas 6C, saya merasa bangga dengan tulus ikhlas dan kesabaran dari Pak Agung membimbing serta mendidik putra-putri kami yang memang mereka berasal dari keluarga latar belakang yang berbeda-beda, juga mempunyai karakter yang berbeda-beda, tapi dengan kesabarannya Pak Agung dan ketulusannya Pak Agung mampu membimbing, mengarahkan, dan membawa putra-putri kami menjadi anak-anak yang baik. Untuk pelajaran yang telah diberikan Pak Agung kepada putra-putri kami merasa senang karena dengan sabar Pak Agung membimbing putra-putri kami yang memang pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tapi dengan rasa sabar dan ketulusannya Pak Agung menganggap putra-putri kami sebagai anaknya sendiri, sehingga apapun yang mereka lakukan dengan sabar Pak Agung dapat menyelesaikannya. Semoga apa yang Pak Agung berikan kepada putra-putri kami menjadikan motivasi untuk kedepannya Pak Agung bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah, dan juga semoga
apa yang Pak Agung lakukan pada hari ini dapat bermanfaat terutama untuk jenjang karirnya Pak Agung. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Pak Agung yang sudah membimbing, mendidik dan mengarahkan putra-putri kami sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan kami ke depannya semoga Pak Agung bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi siswa-siswanya yang memang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.